mungkinkah kita, terutama insan-insan akademis, untuk melahirkan sebuah epistemologi yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada bangsa kita saat ini. Dalam bidang apa? Apakah dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial, dan segalanya. Inilah yang kita lihat sekarang ini. Kenapa banyak orang yang tidak sesuai misalnya dalam bidang ekonomi? Karena kita lihat ini sistem ekonomi kita ya di antara orang-orang akademis kita belajar ke dunia barat, kemudian belajar metode di sana, apakah belajar tentang sains, belajar tentang apa iptek dan segalanya itu, kemudian masalah ekonomi, masalah sosial belajar ke sana, kemudian itu yang diterapkan di sini. Belajar ke Timur Tengah, ilmu-ilmu itu semuanya yang diterapkan di sini. Karena itu terjadilah kesenjangannya dan bahkan terjadi persaingan, pertentangan yang tidak sehat menurut pendapat saya antara metodologi yang ada dari barat dan metodologi yang ada dari Timur Tengah. Mungkin apa tidak kita orang Indonesia kepada kedua metodologi ini kita saling mempertemukannya dan saling mendialogkannya, dan kemudian kita susun menjadi sebuah epistemologi yang baru yang sesuai dengan konteks sosial. Kita mungkin tidak untuk melahirkan sebuah konteks sosial yang baru. Persoalan yang terjadi sekarang ini, coba kita lihat, kenapa kok terjadi kekerasan atas nama agama, padahal itu agama tidak mengizinkan hal itu. Dan kalau kita lihat tradisi kita Indonesia, orang kita Indonesia ini kan orang-orang yang baik. Coba kalau kita lihat dari awal agama-agama yang masuk ke Indonesia, awal abad Masehi, agama Hindu, agama Buddha masuk ke Indonesia, kemudian agama Islam masuk ke Indonesia, agama Katolik, Kristen, kemudian agama Khusus masuk ke Indonesia. Ini masuk dalam keadaan damai, tidak pernah penolakan dari bangsa kita Indonesia ini, tidak pernah ada konflik masuk agama apapun ke Indonesia. Kenapa? Karena bangsa kita adalah bangsa yang baik. Ini suatu modal bagi kita sesungguhnya, dan apa saja bisa hidup dengan damai. Dan bangsa kita tidak mengenal bangsa konflik dari awalnya. Kenapa? Karena alam kita yang begitu indahnya, udara kita yang begitu bersihnya, laut kita yang begitu luasnya, dan ini semuanya adalah menciptakan kedamaian pemikiran bangsa kita Indonesia. Tetapi kenapa sekarang terjadi kekerasan atas nama agama dan persoalan ekonomi juga persoalan sosial? Kenapa terjadi kekerasan? Karena kita tidak melihat kebijakan-kebijakan lokal untuk mengembangkan peradaban-peradaban yang kita pelajari dari luar ini. Inilah yang kita istilahkan ada kebijakan lokal. Semuanya itu baik, tetapi belum tentu semua yang baik itu yang cocok untuk pengembangannya pada bangsa kita. Inilah barangkali pesan dari ayat Al-Quran yang sangat indah sendiri. Kuntum khairu ummatin yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu ini semuanya mengajak orang kepada kebaikan. Dari barat hal-hal yang positif kita pelajari, dari Timur Tengah hal-hal yang positif, dari mana saja kita pelajari hal-hal yang positif, dan semuanya itu adalah baik. Tetapi kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Untuk penerapan yang baik yang kita pelajari tadi harus sesuai dengan uruf, dengan adat, dengan tradisi, dengan budaya bangsa kita. Itulah yang dimaksudkan dengan uruf. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hal-hal yang ingkar, hal yang mungkar, yang nakirah, yang belum diketahui oleh bangsa kita, jangan kita paksakan untuk diterapkan di sini. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita pelajari tadi perlu untuk penerapannya kita mengkaji, mempelajari dengan kearifan lokal. Kenapa? Kearifan bangsa kita sangat baik sekali. Tentu saja antara yang satu dengan yang lain berbeda kearifan lokal. Mungkin saja misalnya ada tradisi Jawa berbeda dengan Sunda, berbeda dengan Betawi, Batak berbeda dengan Aceh. Ini semuanya adalah kearifan lokal. Kalaulah kita semuanya ini mengerti tentang kearifan lokal, menurut pendapat saya tidak akan terjadi konflik antara yang satu dan lain. Baik konflik dalam bidang budaya, dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, apalagi dalam bidang keimanan, kepercayaan, dan agama, tidak akan terjadi konflik selama kita ini akan mengerti dan toleran dengan kearifan lokal yang ada pada bangsa kita yang sangat majmuk, yang sangat plural ini. Dengan kearifan lokal inilah kita akan bisa mengerti semua perbedaan-perbedaan yang ada pada bangsa kita yang dikenalkan tadi. Amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ma'ruf adalah sesuatu yang terkait dengan budaya-budaya lokal kita yang kita kenal lagi-lagi dengan kearifan lokal. Karena itu menurut pendapat saya pemirsa,
untuk kita menyampaikan ide-ide kita, pemikiran-pemikiran kita, semua itu kita sangat perlu mengerti dengan kearifan lokal yang ada pada bangsa kita, sehingga yang baik itu akan bisa kita sosialisasikan dengan secara baik dan akan bisa bermanfaat buat semua bangsa kita ke depan, sehingga bangsa kita ini bisa kita bangun dengan secara baik bersama-sama ke depan.